Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan memaparkan tugas kami dengan judul jurnal yaitu Deteksi Otomatis Hama Serangga pada Tanaman Padi berbasis Deep Learning dan Citra Digital. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dinda Puspanur Marhono dengan NPM akhir 175. Saya Devin Kamartalegawa dengan MPM terakhir 142. Saya Muhammad Rafi Rizkullah dengan MPM akhir 301. Baik, di sini kami akan memaparkan bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di subbab 3.1 desain penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental yang dengan eksperimen utama yang dilakukan yaitu melatih dan menguji model deep learning UCNN pada dataset citra daun padi untuk dapat mengidentifikasi gejala serangan hama secara otomatis. Dan di sini ada diagramnya. Yang pertama yaitu persiapan dataset, load data, pembagian, dan preprocessing. Lalu selanjutnya ada pelatihan model, training, dan validasi UCNN itu. Yang ketiga ada evaluasi kinerja testing dengan data uji. Dan yang terakhir ada model deteksi final. Lalu sebab selanjutnya ada objek penelitian. Objek utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fitur visual atau gejala kerusakan pada citra daun padi yang disebabkan oleh dua jenis hama yang kita gunakan dari sumber Kaggle. Yang pertama ada penggerek batang padi bergaris dan penggerek batang padi kuning. Lalu yang untuk yang komposisi datasetnya dijelaskan yaitu dataset yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari platform repositori data publik Kaggle dengan judul Rice Space Detection. Dengan total data yang kami gunakan yaitu 1.200 citra dengan format citra yaitu JPG dengan resolusi awal dari Kaggle-nya yaitu 416 kali 416 pixel. Nah, untuk komposisi kelas yang digunakan dari dua jenis hama yang akan diidentifikasi, untuk penggerek batang padi bergaris ada 745 citra, dan penggerek batang padi kuning 455 citra. Jadi dari total dataset yang digunakan ada 1.200 itu, akan dibagi untuk data training atau data latih sebanyak 80% dan data uji sebanyak 20%. Dengan pembagian data latihnya ini 960 data, lalu 20%-nya ada data uji 240 data. Lalu yang ke tahap selanjutnya ada preprocessing dataset. Nah, preprocessing ini merupakan tahap awal dari fisik komputer untuk menyiapkan data mentah agar diproses model itu lebih mudah. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi noise, menyeragamkan format data. Bisa ke bawah sedikit. Bisa ke bawah sedikit. Scroll. Lalu memperkaya variasi data untuk meningkatkan model. Nah, beberapa prosesnya ini d- dalam algoritma yang kita gunakan yaitu YOLO V5 dan dilakukan secara otomatis serta sudah terpipeline. Baik, selanjutnya anotasi. Pada penelitian ini, setiap citra akan diberi anotasi atau label berupa bounding box pada area daun yang terinfeksi hama penggerek batang padi bergaris dan penggerek batang padi kuning. Untuk proses anotasi dibutuhkan citra yang jelas sehingga model akan lebih efisien dalam mendeteksi jenis hama. Pada penelitian, anotasi atau labeling akan dilakukan menggunakan RoboFlow. Selanjutnya yaitu segmentasi. Segmentasi citra dengan metode thresholding adalah sebuah teknik pemrosesan gambar untuk memisahkan atau mempartisi citra menjadi area latar depan atau foreground dan latar belakang atau background. Teknik ini bekerja dengan cara menetapkan sebuah nilai ambang batas atau threshold pada intensitas pixel yang kemudian setiap pixel dibandingkan dengan nilai ambang ini. Selanjutnya resizing. Tahap ini dilakukan untuk mengubah dimensi citra dari ukuran aslinya yaitu 416 kali 416 pixel menjadi 640 kali 640 pixel yang merupakan format input pada YOLO V5 sebagai dasar UCNN. Proses ini akan dilakukan secara hati-hati agar goresan atau hama pada citra daun tidak hilang. Selanjutnya yaitu normalisasi pixel. Setelah dilakukan resize, selanjutnya skala citra akan dinormalisasi ke rentang 0 dan 1 untuk stabilitas optimasi.
Tahap ini dilakukan untuk menyetarakan skala piksel gambar agar perbedaan nilai antar gambar lebih stabil dan proses optimalisasi proses lebih cepat. Selanjutnya yaitu augmentasi data. Augmentasi data digunakan untuk memperbanyak variasi data, menambah ukuran data, serta mengurangi masalah overfitting yang umum terjadi. Proses ini bertujuan agar model mampu mengenali pola pada daun yang terinfeksi hama dari berbagai sudut. Metode augmentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama yaitu rotasi untuk memutar gambar pada sudut tertentu, dan yang kedua pembalikan atau flipping untuk mencerminkan gambar secara horizontal atau vertikal, dan yang ketiga yaitu perbesaran acak atau random zoom, memperbesar atau memperkecil sebagian area gambar secara acak. Selanjutnya yaitu arsitektur model. Model yang digunakan adalah CNN. Arsitektur ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu terdapat backbone atau GSP Darknet, bertugas untuk ekstraksi fitur dari citra input. Yang kedua yaitu NEC atau PINet, berfungsi untuk menggabungkan fitur dari berbagai level untuk deteksi objek dalam berbagai ukuran. Dan yang terakhir yaitu head atau lapisan deteksi, digunakan untuk menghasilkan prediksi akhir berupa bounding box dan kelas hama. Penjelasan selanjutnya yaitu hyperparameter model. Di sini ada batch size dengan nilai percobaan 8 sampai 16, mencoba berbagai ukuran batch size-nya agar mendapatkan model-model yang bagus dengan akurasi yang bagus. Lalu learning rate-nya 0,01, tingkat kecepatan model untuk menyelesaikan antar bobot gambar atau fiturnya. Lalu ada optimizer menggunakan Adam Way, algoritma optimasi. Lalu jumlah epochnya dengan rentang 20 sampai 50 epoch. Jumlah siklus lengkap dari keseluruhan data latih. Ini arsitektur dari model IOCNN-nya. Pertama ada backbone-nya untuk melakukan eh, ekstraksi fiturnya hanya dengan dua layer, layer pertama dan layer kedua, lalu ada next, yaitu bagian untuk me- eh, memproses dari hasil ekstraksi fiturnya. Lalu setelah diproses head, lalu di bagian headnya itu eh, mengambil kesimpulan atau mengambil hasil dari klasifikasinya atau regresinya. Hasil keduanya akan dibandingkan dengan data valid. Nanti lalu eh, muncul model dengan akurasi dan hasil pelatihan kelas dan confidence-nya. Setelah model dilatih, lalu model akan diuji eh, presisi, recall, F1 score, and mean average precision. Jadi precision adalah mengukur tingkat akurasi dari prediksi positif yang dibuat model. Presisi menjawab pertanyaan dari semua area yang dideteksi sebagai hama oleh model, berapa besar yang benar-benar hama. Lalu recall, daya ingat dari modelnya atau sensitivitas mengukur beberapa banyak objek hama yang sebenarnya ada di gambar. Satu skor adalah rata-rata harmonik dari presisi dan recall. Metrik ini memberikan gambaran tunggal yang menyeimbangkan kedua metrik tersebut, terutama jika terjadi trade-off antara presisi dan recall. Maksudnya trade-off itu apakah ada simpangan antara recall dan presisinya. Kalau ada simpangan yang cukup besar, mungkin perlu optimasi lagi terhadap modelnya. Lalu mean average precision adalah metrik utama yang paling penting untuk mengevaluasi model deteksi.
Matriks ini mengukur performa model secara keseluruhan dengan mempertimbangkan akurasi dari bounding box-nya atau dari anotasinya yang dideteksi oleh model dan akurasi klasifikasi, maksudnya itu klasifikasi dari eh, fiturnya atau labelnya. Di sini kan modelnya ada dua fitur, yaitu eh, tenggerek kuning dan bergaris. Lalu eh, s- di sini juga mengukur thresholdingnya. Sekian paparan dari kami. Mau kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.